Girigana Podcast. Halo Bro, Girigana. Ya, kembali lagi nih di podcast Girigana. Kali ini di podcast keempat, yaitu pendakian gunung di era new normal. Oke, perkenalkan nama saya Rifki dan nama lapangannya Smash. Kalau nama gue Hanif, biasa dipanggil Sokat. Nah, kita ditemenin nih sama anak-anak Mapala UPN Jogja. Boleh diperkenalkan salah satu, Mas? Nih dari Mas yang pakai baju merah dulu deh. Nama aku Nugroho, biasa dipanggil Warok. Ki Mas Warok. Belanya Mas. Namaku Yudi Yuda Prawira, nama lapangan Jebon. Mas Jebon. Oke. Halo, namaku Andi Ikhwan, nama lapangannya Jaron. Oke. Jaron. Sebelumnya terima kasih nih buat Mas untuk keluangan waktunya untuk bersama kita nih ngobrol-ngobrol biasa aja lah gitu ya. Siap. Nah, kita tuh di mana sih nih kan pemandangannya bagus banget ya. Iya emang nih, bagus banget. Kayak kita lagi ada di Gunung Laut, tepatnya Sabana Bulak Peperangan. Wah, mantep banget tuh emang. Besok-besok kesini aja, udah buka kok ininya. Saik dah pendakiannya. pemandangannya pokoknya. Tapi di era new normal ini pasti ada persyaratan-persyaratan untuk mendaki gunung nih. Iya, Menurut betul. dari Mas Warok tuh apa aja sih Mas di era new normal ini untuk mendaki gunung? Ya yang terpenting adalah ini safety kan. Safety untuk kita sendiri, untuk orang lain. Terus persyaratan-persyaratan dari base camp jangan sampai nggak ditepatin karena itu syarat buat kita naik. Biar kita di sini karena kita kan bertamu di rumah orang istilahnya kan. Untuk Mas yang lain kira-kira apa tambahannya? Ya, yang penting pakai masker ya kan. Iya, pakai Jangan masker. larang Betul, masker iya. jadi hal wajib ya. Sama Heeh. pakai hand sanitizer. Mungkin itu. Teman Mas, Mas Jaron nih. Tadi apa sih pertanyaannya? di era new normal ini nih, maksudnya syarat-syarat mendaki tuh apa aja gitu. Yang penting sih kalau ya kan sehat, Sehat ya, benar. sehat. Kalau sakit ya nggak usah naik gunung dulu ya kan. Benar. Sehat dulu, sehat. Terus ya persiapan fisik, itulah sama ya kalau new normal ini jadinya pakai masker, bawa hand sanitizer gitu. Itu. Itu jawabanku tadi. Oke, ini nih apa dari mas-mas kita ini salah satu apa syarat-syarat untuk mendaki new normal ini. Ada tambahan nih? Ya, yang penting sih taati aja protokol kesehatannya dari base camp mungkin dari pemerintah setempat. Tuh, itu yang paling penting. Dan yang paling penting gunungnya buka, dah gitu aja. Tuh. Terus untuk kan kita lagi di Gunung Lau nih. Apa sih maksudnya yang udah mas-mas ini udah pernah mendaki ke Gunung Lau nggak sih dari Mas Mas Jaron dulu Jaron deh. dulu dah Ya, ya. naik laut. Ya gimana ya? Kalau ya apa? Ya gimana sih pertanyaannya? Ya maksudnya Udah udah pernah mendaki Gunung Lau belum tuh? di Oh, jalur- mendaki jalur Gunung mana Lau. tuh? pernah. Boleh tahu di jalur mana tuh Mas? Selama ini sih biasanya Cemoro Kandang. Rumah kandang. Ya. Baru ini nih naik lewat Candi Ceto. Ya, lumayan juga sih. Treknya sama. Sama alasan lebih sering memilih jalur Cemoro Kandang itu kenapa Mas? Dulu itu ini belum legal Candi Ceto Ceto. ini masih belum ada izinnya. ya. Jadi masih sepi. Kalau dulu kan yang itu Cemoro Kandang yang terkenal, jadi seringnya Cemoro Kandang. Kalau dari Mas Jebon nih, sebelumnya udah pernah mendaki Gunung Lau belum? Kalau mendaki Gunung Lau udah berapa ini? 3 kali ini. Lewat jalur mana aja tuh Mas? 2 kali lewat Ceto, pertama sekali di Cemoro Kandang. Kalau dari Mas Warok nih, sebelumnya udah pernah naik Gunung Lau belum? Sama sih 3 kali juga aku. 3 kali. Dari sini semua, tepat semua. Kenapa nggak milih jalur yang lain Mas?
enak aja sini sih, pemandangannya bagus, Lebih landai juga ya jalurnya. bisa santai, trip santai kan. Landai. Landai. Jalurnya. Landai betul. Pos 4. Pos 3, pos 4. Landai. Pembohongan itu namanya. Saya suka pos 3, pos 4. Kalau dari Mas Warok nih, memulai pendakian pertama kali itu kapan tuh Mas? Pertama kali mendaki, Iya. mendaki ini sih masuk Mapala. Sebelumnya belum pernah kenal gunung itu apa, belum pernah naik juga. Karena Mapala jadi kenal gunung. Sejak masuk Mapala berarti. Iya, Mapala yang meracuniku kan. Bapak udah cuci. Meracuniku. Ketagihan naik gunung terus ya Mas ya. Kalau dari Mas Dibon nih, pertama kali naik gunung tuh kapan Mas? Pertama kali naik gunung itu 2014 14. waktu SMA Oh, yang mau lulus iya. itu kan gara-gara itu Bang, film 5 cm Oh, Aduh. lagi booming banget itu ya, lagi booming Mas. Iya, iya benar Diracun benar. film. korban film Korban film. 5 cm Langsung mendaki. Langsung naik Semeru tuh Mas berarti. iya Semeru ya, Bang. nggak tahu apa-apa aduh kacau waktu itu Bang. Dari Mas Jaron nih Mas, gunung memulai pendakian mulai dari ya kapan tuh Mas? habis diksar itu Habis baru diksar. mulai Oh. kira-kira tahun 2015 atau 14 ya 2014 Semenjak habis diksar ya gunung. baru juga pertama. Kalau menurut Mas Jaron nih, mendaki di era pandemi kayak gini nih gimana tuh Mas? Gimana ya, kalau sebenarnya ya nggak masalah sih mau pas lagi pandemi sama nggak pandemi, yang penting protokolnya dijalanin aja gitu kan. Menurut Mas ribet nggak sih dengan adanya protokol kayak gini atau malah lebih bagus sebenarnya? Ya lebih bagus sih jadinya ya biar kita berkegiatan di alam bebas juga tetap menjaga kebersihan gitu kan. Yang penting kan nggak nular ke orang lain gitu. Nah, tapi kan kalau pakai masker nih, kan salah satu syarat utamanya di era pandemi ini, bukannya itu malah mengganggu untuk pendakian ya, seperti kayak nanti bernapasnya nggak terlalu lega gitu, gimana tuh Mas? Ya emang sih kekurangannya itu Kekurangan mungkin itu kan, ya. cuma ya gimana lagi, daripada di rumah aja ya kan. Iya. Mending ya ikutin aja, kalau emang udah ngos-ngosan ya istirahat, jangan dipaksain gitu. Liburan yang paling penting. Iya. Kalau ini nih Mas nih dari Mas Warok nih, dulu pas pertama kali mendaki itu ada larangan nggak dari keluarga? Larangan enggak sih, nggak ada, karena nggak pernah bilang. Nggak pernah bilang. Kalau naik gunung naik gunung aja gitu, jadi nggak pernah dilarang. Dari Mas Dibon nih pernah ada larangan nggak tuh Mas? Kan pertama kali SMA tuh yang mendaki ya. ya yang nggak dilarang sih, cuman dia bilang hati-hati Hati-hati ya. hati-hati gitu. Ini nggak dilarang. Perhatian ya orang tamu gitu kan. Oke Mas, Oke. I love mama. Allah Halo, Mama. Untuk Mas Jaron, Aku sih nggak dilarang sih, dilarang. soalnya juga nggak izin. oh nggak izin juga, sama. Tahu-tahu ya tahu sendiri gitu kan. Iya. Nah ya udahlah, ya yang penting kan kuliah dijalanin gitu. Kalau kuliah nggak dijalanin ya jangan kayak gitu-gitu dulu ya kan. Kasih taunya sih gitu, jangannya kan, cuma ya tergantung orangnya lagi sih. Kalau emang anaknya yang dikasih kayak gitu nggak mau tahu juga ya gitu. Gimana jelasinnya ya? Gimana? Kalau Mas Dibon nih udah pernah naik gunung mana ini Mas? Aku Udah banyak kali ya. kalau Jawa Timur, Arjuna, Welirang, Semeru. Oh, Semeru, kecanduan. Iya, Semeru, kecanduan. Gara-gara film sini, Lau, Rapi Merbabu, sama Sindoro, sama Cermai.
Oh, udah pernah. Jawa Barat Kalau Jawa Barat berarti baru masih Ciremai. Ciremai doang ya. Berarti Jawa Tengah, Jawa Timur dominasi. Mas Jaron udah pernah naik mana ini? Mana ya? Ini banyak ini. Ya paling yang Jawa Tengah, Jawa Timur sih baru, belum pernah jauh-jauh juga sih, cuma ya Lau tapi ya 3 kali. Ya, Merbabu ya lebih banyak ya kan gitu ya. Merapi ya banyak kan masih Jawa Tengah. Dekat-dekat sih. Iya, ya Jawa Timur pernah ini apa Raung, udah situ aja. Dari Mas Warung nih, udah pernah naik gunung mana ini Mas? Kalau aku sebenarnya ini nggak terlalu minat naik gunung. Jadi nggak banyak gunung yang aku naikin. Baru ada 3 ke gunung. Merbabu, Lawu sama Ciremai. Oh, bareng nggak tuh sama Mas Jebon? Enggak, Beda-beda berarti. Di Merbabu 3 kali, ini 3 kali. Ciremai sekali. Karena nggak terlalu ini sih. Nggak suka. Nggak suka. Iya. Cuma ya kalau diminta naik gunung ya siap. Harus siap. Berarti di divisi lain ininya. Seperti itu. Iya. Nah, sekarang kan di Gunung Lawu nih Mas. Kita di Mas sendiri ada pantangan sendiri nggak sih? Maksudnya ada cerita-cerita gitu untuk kayak mendaki Gunung Lawu gitu. Dari Mas Jaron dulu. Kalau cerita-cerita tentang Gunung Lawu ya, ya kan ceritanya kayak dulu pernah ada kayak kerajaan kalau nggak salah ya. Iya. Kerajaan nggak sih? Seperti itulah. Ya kayak gitulah. Ya makanya masih juga kadang ada hal-hal mistisnya gitu sih. Cuma kalau aku sendiri belum pernah ngerasain. Belum pernah ngerasain. Ya mudah-mudahan nggak bakalan juga ngerasain ya kayak gitu lah. Selama ini sih belum. Untuk Mas Jebon sendiri Mas Jebon nih gitu. Ya kalau pantangan-pantangan mungkin naik Lawu nggak tahu ya, mungkin ya ada atau enggaknya ya, atau gimana itu aku juga belum paham. Yang penting kan kita jaga etika, jaga benar. norma, jaga perilaku kayak gitu kan. Yang penting nggak ganggu atau apa. Seperti itu kan, sama-sama kita pengen naik Lawu seneng, dia juga emang habitatnya di sini ya, jangan saling ganggu gitu. Yang penting sih Jadi ngomongin setan sih. Mistis. juga mistis. Ngomongin setan ya. Iya kan, ini juga mistis. Iya. Takut sama dia setannya. Oh gitu. Berarti nggak mau ditambahin nih. Dari Mas Warung pernah denger nggak cerita-cerita tentang Gunung Lawu gitu, tantangan atau apa gitu Mas? Nah ini sih apa uniknya di sini tuh kan kalau malam satu suro kan banyak orang daki itu. Orang daki buat apa? Ya ceritanya untuk banyak pertapaan, cari ilmu gitu. Cuma ya tahunya langsung juga nggak pernah karena nggak pernah ngikutin. Cuma katanya di tiap tanggal 1 suro puncak juga penuh. Di puncaknya itu Penuh. satu suruh. Gue tahu toh. Gua keris toh. Baju keris. Ngasah keris mas. Ngasah Ngasah keris. Iya. Dari Mas Warung nih, ada nggak bang pesan gitu buat para pendengar podcast mungkin yang baru pertama kali mau mendaki gunung gitu? Pesan nih. Nah, Ya ini aja sih kalau mau naik gunung yang penting fisik yang pertama kan fisik harus olahraga, harus kuat kan, karena kalau naik gunung fisik ini sangat teruji kan. Terus yang kedua peralatan minimal safety lah, banyak sumbernya di Google, di mana-mana udah banyak yang jelasin peralatan safety naik gunung itu apa aja kan, minimal standar untuk ngecamp dan ada perbekalan yang cukup. Gitu. dari Mas Jebon nih, ada nggak pesan-pesan buat para pendengar podcast mungkin yang pengen mendaki gunung gitu? Ya kalau mau mendaki gunung ya tadi fisik, berbekalan. Kalau emang udah memadai atau emang sanggup ya berangkat aja biar tahu rasanya nggak enaknya di gunung kayak gitu kan, biar bisa ada apa introspeksi di hari besok-besoknya lagi buat mau naik gitu. Bener. Dari Mas Jaron gimana? Aku sih gimana ya, yang penting ya kan
badannya sehat, ya perlengkapan juga. Yang penting kalau naik gunung ya jangan takut bawa berat gitu, daripada bawa enteng-enteng tapi di atas malah kesiksa buat apa gitu kan. Bukannya menikmati malah jadi apa namanya Tersiksa, ya jadi kurang tersiksa istirahat. gitu kan. kebutuhannya. Tapi kalau mau enak ya bawa berat gitu kan, kalau sarannya gitu tuh. Ya, berarti intinya pendakian new normal ini memang benar bagus sih ya, Iya, kalau untuk bagus. Nah. dilanjutkan ke depannya kita pakai masker gitu, itu perlu menjaga kesehatan juga kan. Benar. Terhadap orang lain, membawa hand sanitizer, jaga jarak dengan orang. Tapi juga jangan asal main naik gunung aja, maksudnya dengan fisik seadanya seperti itu. Terus kebutuhan logistik juga cuman bukan hanya makanan seperti mie aja, mie gitu, roti sobek, ya roti sobek, tapi harus Pas cuma sehat sehat, sempurna. sehat yang sempurna, ya seperti itu. bawa P3K. Nah itu dia, bawa PPGD juga termasuk, dan termasuk izin kepada orang tua. Nah, itu nanti aja itu. Oh iya. Yang penting bisa naik dulu Mau kan. dirapel ya, Ya, mau dirapel. rapel. Nanti udah selesai naik gunung semua baru bilang kan. Gitu. Baru pulang dari gunung baru bilang. Semoga episode kali ini ya bermanfaat gitu untuk para pendengar gitu ya. Nah, terus ya tetap aja stay tune di Girigana Podcast tiap hari Rabu di Spotify, Anchor, dan YouTube Girigana. Ya, terima kasih nih kepada mas-mas nih, Mas Jaron, Iya, Mas Jebon, Mas Warok yang udah Meluangkan waktunya. Udah mau ditutup nih. iya. Gantian dong balik nanya dong. Oh, boleh, Oh, boleh. boleh, Siap, boleh, siap, boleh. siap. Gantian nih kan. Boleh. Boleh. Nah, kalian naik laut udah berapa kali? Baru pertama kali, Mas. Pertama kali. Pertama kali. Dari sini berarti ya? Iya. Oh iya. Gimana mas rasanya mas Rasanya? naik laut lewat Jetong mas? Nah, gantian kan kita ya. Mantep sih. Iya. Belum bisa ngebantingin juga soalnya belum nyobain jalur yang lain. Cuman kalau untuk selama naik gunung, pemandangan paling bagus Gunung Lawu ini sih. Kemarin juga sempet tanya-tanya orang basecamp, katanya jalur ini jalur utamanya, kan Cumur Kandang Cumur Sewu katanya itu jalur kanan kirinya seperti itu. Itu hasil sosmed sih. Terus juga apa sih, jalurnya sih mantep juga semua. Cuman terbalas lah capeknya dengan pemandangan yang kayak gini. Di Kemarau ini juga debunya banyak banget ya. Bener. Musim kemarin Kemarin dari bawah start jam Kemarin tuh dari bawah itu jam 7. jam 7 Iya. di pagi sampai di camp di pos 5 ya. Pos 5 Pos bulan 5. Nah, Sampai situ jam jam 5 sore. 5 sore. 5 sore. 10 jam berarti ya. Kurang lebih segitu ya, Mas. 10 jam. Lumayan juga ya. Iya kan. Lagi rame-rame kan. Jalurnya lumayan asik ya, Mas. kan tadi kan saya cinta Saya cinta Gunung Lawu. Ya, kayak gitu, Mas. Paling ya, terima kasih nih buat Siap, Mas yang siap. udah nemenin dari Pen Jogja. Iya. Ada lagi kata-kata yang mau disampaikan gitu Mas? Kira-kira apa cukup? Kata-katamu itu loh tetap apa itu cepet. tetap tabah sampai akhir. Itu tuh kata-kata paling mantap. Tetap tabah. Abang sampai akhir. Dari Mas Jaron, gimana? Iya sama, tetap tambah sampai akhir gitu. Mas Warok? Ya sama juga. Intinya kalau naik gunung tetap tabah sampai akhir kan. Jangan menyerah gitu kan. Nanti Madan menikmati prosesnya ya. Yoi. Terus nanti akan membuahkan hasilnya gitu. Ya, terima kasih Mas ya. Siap. Ya, cukup sekian dari Smash dan Sokat telah berbincang-bincang nih dengan Bapak Lau Pen Jogja. Ya, tetap stay tune di Spotify, Anchor, dan YouTube Girigana tiap hari Rabu.